Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 4 kelas Teori Administrasi Negara D041. Di sini kita akan membahas mengenai tantangan administrasi publik di era digital dalam inovasi digital SIPD, Sistem Informasi Perencanaan Daerah di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Sub Bagian Biro Umum dalam Rumah Tangga. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hervisa Sarlanang Pamungkas dengan NPM akhir 231. Kenalkan, saya Fani Rahmasandi dengan NPM akhir 069. Saya Yainur Arafah dengan NPM akhir 137. Saya Putri Marifalusiana dengan NPM akhir 046. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Izinkan kami memperkenalkan diri. Kita dari mahasiswa UPN Jawa Timur, Prodi Administrasi Publik. Sebelumnya izinkan saya untuk mewawancarai Bapak. Bolehkah Bapak memperkenalkan diri Bapak? Oke, boleh. Perkenalkan, nama saya Arifin Foliandi, biasa dipanggil Vino. Saya di sini selaku pegawai di pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya di Sekda Jawa Timur, di bagian Subak urusan dalam rumah tangga. Dan apakah kita boleh mendokumentasikan untuk sesi wawancara ini Pak? Oh, boleh, silakan. Saya langsung masuk ke pertanyaannya saja ya Pak ya. Oke, izinkan saya bertanya, bagaimana pemerintah daerah memanfaatkan kemajuan teknologi dengan adanya SIPD atau Sistem Informasi Perencanaan Daerah dalam pelaksanaan perencanaan, penganggaran, atau penatausahaan dalam biro umum, mencakup gambaran proses pelaksanaan SIPD, siapa saja yang dilibatkan. Oke, sebelumnya untuk di pemerintahan daerah sendiri itu merupakan instansi perwakilan milik masyarakat dan daerah yang dikelola oleh pemerintahan. Nah, tugasnya dari Pemda sendiri itu menjalankan otonomi daerah. Lalu SIPD, Sistem Informasi apa tadi? Informasi Perencanaan Daerah. Sistem Informasi Perencanaan Daerah. Nah, dalam Sistem Informasi Perencanaan Daerah itu meliputi mengenai perencanaan, terus penganggaran, penatausahaan untuk menjalankan suatu sistem otonomi daerah. Nah, jadi hubungannya antara instansi pemerintah dengan sistem SIPD itu sangat bersinambung, terutama dalam menjalankan otonomi daerah melalui penganggaran, perencanaan itu termasuk dalam aplikasi SIPD itu. Terima kasih Pak. Oke, mungkin pertanyaan kedua akan dilanjutkan oleh teman saya Pak. Silakan. Untuk pertanyaan kedua, itu seberapa berpengaruh sih Pak dampak adanya inovasi SIPD terhadap pengelolaan pemerintah yang menjadi pilihan publik? Kalau menurut saya pengaruhnya sangat besar sekali ya. Yang pertama, mengenai SPD itu sangat mempermudah kita dalam menginput serta menganggarkan, terutama dalam masa jabatan pemerintahan dengan jangka waktu yang cukup panjang, sehingga dalam perencanaan tersebut akan muncul otonomi daerah, penyelenggaraannya termasuk keuangan serta tata usahanya itu juga akan berjalan selama masa pemerintahan tersebut berlangsung, sehingga nanti dampaknya ke masyarakat itu masyarakat bisa merasakan apa hasil dari SIPD. Akan tetapi SIPD tersebut tidak dibuka secara umum ke masyarakat karena antisipasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Sampai Pak Sania mungkin bisa dilanjutkan pertanyaan selanjutnya, apakah sejauh ini dari penerapan SIPD ini sudah mencapai tujuannya, yaitu memberikan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat? Apakah masyarakat juga bisa aware terhadap inovasi digital tersebut? Oke, untuk outputnya ke masyarakat bisa mengetahui SIPD melalui program-program yang telah diselenggarakan dan dibuat oleh pemerintah. Akan tetapi untuk mengenai anggaran ini karena sangat vital, tidak semua orang mengetahui mengenai anggaran yang diajukan oleh pemerintah daerah tersebut. Untuk layanan publik, tetap kita sebagai layanan instansi pemerintah kita tetap secara terbuka. Bisa dilanjutkan oleh tentunya dalam inovasi digital pemerintah kan pasti terdapat
yang namanya hambatan kan. Nah, hambatan dari inovasi SIPD itu sendiri itu apa, dan strategi yang digunakan untuk mengatasi hambatan tersebut itu kira-kira apa, Pak? Sebetulnya kalau secara digital itu semua sama, permasalahannya ada di error system. Jadi untuk inovasi dan tindak lanjut agar tidak terjadi error system, maka diperlukan mungkin dalam jangka waktu atau skala yang berurutan itu memperbarui secara sistemnya diperbarui. Itu aja sih. Selebihnya nggak ada. Cuman kalau bisa, menurut saya untuk mengenai SIPD itu perlu dimutakhirkan, up to date terus, dan anggaran juga diperlukan untuk mengupgrade sistem SIPD tersebut. Itu aja menurut saya. Terima kasih, Pak. Kemudian saya kembali lagi ke Bapak. Terima kasih Pak banyak atas jawabannya dan waktunya telah menyempatkan kita untuk mewawancarai. Kami dari Prodi Administrasi Publik mahasiswa UPN Jawa Timur mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak telah menyempatkan waktunya untuk wawancara. Terima kasih Pak. Baik, kesimpulan dari wawancara bersama Bapak Vinus selaku Pegawai Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Subbagian Biro Rumah Tangga, pemerintah daerah merupakan instansi perwakilan milik masyarakat dan daerah yang dikelola oleh pemerintah dalam sistem SIPD meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan untuk menjalankan suatu sistem otonomi daerah. Mengenai sistem SIPD, sangat mempermudah pegawai dalam menginput serta menganggarkan dalam masa jabatan pemerintahan dengan jangka waktu yang cukup panjang. Masyarakat dapat merasakan dampak dari sistem SIPD, akan tetapi SIPD tidak dibuka untuk umum masyarakat karena mengantisipasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Sedangkan output untuk masyarakat bisa mengetahui SIPD melalui program yang telah diselenggarakan dan dibuat oleh pemerintah. Tetapi untuk mengenai anggaran karena bersifat vital, maka tidak semua masyarakat mengetahui terkait besaran anggaran tersebut. Sedangkan untuk pelayanan publik sebagai layanan instansi pemerintah terbuka untuk masyarakat. Terkait kendala secara digital, semua permasalahan sama, yaitu di error system. Jadi, untuk inovasi agar tidak terjadi error system, maka diperlukan pembaharuan sistem secara berkala. Sedangkan terkait SIPD tersebut, perlu dianggarkan untuk pembaruan sistem SIPD.